Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi ialah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan, apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, pengamatan. Sementara itu, visioner memiliki arti orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke depan. Kita sering mendengar kata visi bergandengan dengan misi, seperti pada kampanye pemilihan calon bupati, gubernur, atau presiden. Visi dan misi calon yang bersangkutan pasti selalu diperbincangkan dan disosialisasikan untuk menarik minat para pemilih. Misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini akan kita bahas mengenai visi dan misi hidup kita, atau yang lebih dikenal sebagai cita-cita. Cita-cita adalah janji seperti apa engkau suatu hari nanti. Mimpikan mimpi yang menjulang dan jadilah seperti yang engkau mimpikan. Adapun visi dan misi hidup kita sebagai seorang muslim, apapun profesi dan jabatannya, adalah sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Visi dan misi yang tersurat dalam ayat tersebut akan membedakan seorang muslim dari manusia pada umumnya. Seorang muslim akan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, sedangkan dunia ini adalah sarana dan ladang amal untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan berlomba-lomba beramal soleh selama hidup di dunia. Dengan begitu, kita akan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan hidup di dunia ini dengan amal dan karya terbaik untuk berjuang di jalan agamanya dan untuk meraih ridhonya. Misalnya, jika kita dititipi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang crazy rich, maka kita akan menyalurkan harta tersebut untuk membantu sesama dan membelanjakannya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kemaksiatan atau aktivitas bisnis yang mengakibatkan kerusakan alam maupun moral manusia. Tercatat dalam sejarah, sebagian besar generasi sahabat Nabi adalah generasi pedagang atau ekonom yang unggul, sekaligus yang bertakwa, yang sangat semangat dalam berinfak, berzakat, dan berwakaf untuk kemajuan dakwah Islam. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan akhlak mulia, seperti jujur, tidak mau mempermainkan takaran dan timbangan, dan tidak mau merugikan orang lain, terutama konsumen. Bukan kegiatan ekonomi yang memperkaya diri sendiri dengan cara haram, melakukan rasuah, berkolusi dengan penguasa, atau menjadi peng-peng alias pengusaha merangkap penguasa yang kebijakannya hanya menguntungkan mereka namun membuat rakyat banyak menderita. Kita butuh waktu untuk merenungkan
secara serius dan mendalam. Apakah yang selama ini sudah kita lakukan, sudah kita niatkan untuk semata-mata meraih ridhonya, mengejar dunia untuk tujuan yang lebih kekal, yakni negeri akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Semoga kita bisa memurnikan visi dan misi hidup kita demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengisi detik demi detik hidup ini dengan amal soleh terbaik yang kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.